Amanda Manopo ini lahir tanggal 6 bulan 12 1999, berarti dia berunsur tanah. Kenny Austin ini lahir tanggal 16 bulan 4 1992, berarti dia berunsur air. Jawaban saya Tabe selamat lingunalatai salam sahujud kerendem malempang. Nah, kawan perisemandiai yang menyukai admin YouTube-nya di Wirantian Intan, maaf ya, saya agak sedikit lama tidak mengupload YouTube karena saya agak sedikit sibuk. Oke, sekarang saya mau membahas masalah artis. Sekarang kan kemarin tuh kan Amanda Manopo kan baru melaksanakan pernikahan dengan namanya Kenny Austin ya. Nah, jadi apakah mereka dalam pernikahan mereka ini apa cocok, apa ada rezekinya, apa karirnya Amanda Manopo tambah bagus, kan kayak gitu. Oke, kita akan lihat ya. Amanda Manopo ini lahir tanggal 6 bulan 12 1999, berarti dia berunsur tanah. Kenny Austin ini lahir tanggal 16 bulan 4 1992, berarti dia berunsur air. Jawaban saya, yang Amanda Manopo ini dapat pasangan ini suaminya tuh hoki. Kenapa? Hoki dari suaminya Amanda Manopo yang akan mengambil hoki itu. Jadi jawaban saya mungkin Amanda Manopo karir dia akan mulai tambah bagus lagi ke depannya, tapi untuk karirnya Kenny Austin ini dia akan menurun karena hoki dia tuh udah ada diambil oleh Amanda Manopo dari perhitungan tanggal lahir, bulan dan tahun. Jadi kalau dari segi jodoh, apakah cocok atau langgengnya? Oke, kalau dibilang ini jodoh, ya pasti kan namanya dia sudah menikah ya, berarti kan jodoh. Apakah langgeng dalam hubungan rumah tangga? Ya jawaban saya, kalau dari melihat unsur ya, nanti akan banyak mengalah dari Kenny-nya yang saya lihat seperti itu. Banyak mengalah, mungkin jodoh mereka ya akan, jawaban saya awet rajut ya. Jadi awet rajut tuh panjang, walaupun banyak cekcok, tapi panjang, masih panjang perjodohannya seperti itu. Oke, jadi kalau yang dilihat sifat-sifat unsurnya seperti apa sih antara Amanda sama Kenny? Oke, Amanda ini unsur tanah. Orang tanah itu tipikal orang yang sangat keras, ambisius. Setelah itu dia maunya, kalau dia maunya apa harus, dan dia tipikal orang yang pasangannya harus menuruti apa mau dia. Sedangkan dari Kenny ini kan berunsur air. Orang air itu keras juga, tapi dia akan bisa menurunkan egonya. Seperti itu. Dan Kenny ini tipikal orang yang baik dan siapapun dia care. Dengan orang baru pun dia care. Setelah itu kalau dia tipikal orang yang penyayang juga ya kalau dari Kenny. Tapi kalau dari Amanda Manopo dia tipikal orang yang akan memilih teman. Dia tidak sembarangan berteman dengan orang. Selama orang itu dia pikir bisa menguntungkan buat dia, mungkin dia akan dekat selalu. Tapi kalau dia merasa orang itu tidak bisa menguntungkan buat dia, mungkin dia akan menjaga jarak seperti itu. Berarti bisa dibilang Kenny akan banyak mengalah dari banyak mengalah dalam menjalani hubungan seperti itu. Ini tadi kan dari segi dari segi hoki, jodoh, langgeng. Nah, Nyai kalau Nyai lihat juga, ini kan cepet nih, Nyai pacarannya Nyai. Kira-kira apa sih yang membuat mereka bercocok nih? Apakah ada varian Nyai dari seorang Amanda Manopo tiba-tiba memilih Kenny terus gitu? Oke, kalau yang saya lihat ya mereka ini pernah kenal, dan saya itu Amanda Manopo merasa bahwa dia nyaman, nyambung, dan juga mungkin rasa enak dalam hubungan tuh dia merasa nyaman ya. Dan juga dia merasa bahwa mungkin dia dulu pernah ada berhubungan dengan seseorang dan merasa bahwa dalam hubungan itu kayak tidak ada titiknya ya. Jadi tidak ada titiknya, kepastian, atau merasa terlalu membuat dia tidak begitu nyaman. Jadi dia merasa ada laki-laki yang datang yang memang membuka diri dan mengasihi dia, menyayangi dia dan merasa lebih nyaman ya, mungkin dia memilih Kenny ini kayak gitu. Masih bisa dibilang Kenny ada tipe orang yang laki-laki yang serius bertanggung jawab nih. Oke, dia serius yang tipe orang bertanggung jawab kayak gitu.
Dan juga nanti akan sedikit banyak dalam hubungan rumah tangga mereka. Dari Amanda ini tipikal orang yang kalau dikasih tahu tuh agak sedikit tidak bisa menerima. Tapi tipikal orang kalau dia sudah mentok kejedot gitu dalam suatu masalah, baru dia akan mendengar dari pasangannya kayak gitu. Ini kan ada masalah Amanda ya, dihubungkan dengan Arya Saloka, apalagi saat itu dibilang Arya tidak diundang di pernikahan Amanda. Adakah konflik sebelumnya, Nyai, sebelum pernikahan? Oke, kalau yang saya lihat memang ada konflik ya sebelum ada pernikahan ini, dan juga mungkin ada sedikit percekcokan antara mereka ya. Ini apakah nanti bisa Amanda terlepas dari bayang-bayang Arya Saloka nih? Bisa terlepas, pasti terlepas jawaban saya. Oke, jadi berarti bisa dibilang ini juga kayak atau udah move on atau membantah isu-isu yang benar. Jawaban saya untuk membantah isu-isu yang sebelumnya. Itu, Nyai. Ya. Berarti ini benar ada rasa saling cinta, Nyai, pernikahan ini? Kalau jawaban saya pasti saling cinta lah ya. Orang menjalani suatu hubungan rumah tangga sampai mereka mengambil satu keputusan untuk menikah, pasti saling cinta, kan seperti itu. Even tuh banyak netizen yang menyangka-nyangka bahwa ini adalah pelarian ya. Gitu. Banyak netizen yang mengatakan ini adalah pelarian. Jawaban saya kan di awal mungkin dia merasa udah capek kali ya. Mungkin dia mau menjalani suatu pernikahan. Ada juga orang yang merasa udah jenuh, udah capek menjalani sesuatu hal yang tidak ada ujungnya. Ya, dapat orang yang sangat baik, yang bisa percaya, yang lebih care, lebih sayang, ya pasti kita akan memilih yang lebih sayang, yang lebih care. Tapi kalau dibilang pelarian ya nggak juga kali ya. Oke, jadi mungkin apa sih yang bisa ngasih nasihat itu antara orang yang bungkusur air dan tanah ini agar langgeng seperti apa? Oke, begini ya, supaya mereka itu bisa langgeng dalam menjalani suatu hubungan. Jawaban saya sedikit banyak, karena ini nanti hokinya tuh lumayan banyak dari Amanda ya. Jadi Amanda harus care dengan pasangannya. Kalau apalagi kalau melihat dari pasangan mulai agak turun perekonomiannya, tapi Amanda lebih naik lagi, wajar. Kenapa? Karena hoki dari Kenny ini Amanda yang dapat. Jadi jawaban saya banyak-banyak introspeksi diri, kalau bisa banyak-banyak mengalah dalam hubungan, kan seperti itu. Yang mana kita rasa dalam hubungan ada yang tidak kecocokan, kita bicarakan baik-baik, kita bicarakan pelan-pelan supaya ucapkan rasa keluh kesah kita. Seandainya kita merasa kayaknya sih nggak suka deh sifat kamu begini, saya maunya kamu begini deh, kan bisa dibicarakan secara pelan-pelan. Kalau bisa mengatur seperti itu, rumah tangga akan langgeng. Oke, terima kasih sahabat-sahabat saya. Jangan lupa tonton terus di Wirantian Intan. Bila mana saya ada salah kata atau salah ucapan dalam suatu kata, saya mohon maaf, namanya saya juga seorang manusia. Oke, terima kasih banyak.